Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Eka Wijaya Wibawa, absen 5 dari kelas 10 BD 2. Jadi maksud dan tujuan saya berdiri di sini yaitu akan memberikan informasi terkait rencana bisnis usaha sate ayam yang telah saya buat. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada ide usaha. Nama usaha saya ini adalah sate ayam. Dan jenis usaha saya ini bergerak di bidang kuliner. Latar belakangnya karena bahan baku yang mudah dicari, karena proses pembuatan yang cukup mudah. Keistimewaannya sumber energi dan energi untuk tubuh, mendukung perbaikan dan pembangunan otot. Yang selanjutnya ada analisa produksi saya termasuk jenis barang. Manfaat produk sate ayam saya adalah sumber protein untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Varian rasa sate ayam adalah bumbu marinasi dan bumbu kacang. Kemasan produk sate ayam saya menggunakan kertas minyak dan juga piring. Bahan baku yang saya gunakan yaitu daging ayam, nasi atau lontong. Bahan pelengkapnya yaitu bumbu marinasi dan bumbu kacang. Yang terakhir ada bahan penolong yaitu kertas minyak. Kita lanjut ke analisa produksi. Yang pertama ada bahan baku yang saya gunakan yaitu 250 gram ayam filet, boleh dada atau paha. Dan selanjutnya ada tusuk sate secukupnya. Dan ada juga bahan bumbu marinasi. Yang saya gunakan yaitu 2 sendok teh ketumbar, 3 siung bawang, kecap manis secukupnya, dan setengah sendok teh garam. Selanjutnya ada bahan bumbu kacang. Yang saya gunakan yaitu 150 gram sampai 200 gram kacang tanah goreng, setengah buah jawa, 2 kemiri, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 sendok makan kecap manis, 3/4 sendok teh garam, minyak goreng secukupnya, dan air putih secukupnya. Dan selanjutnya ada alat yang saya gunakan yaitu pisau, talenan, tusuk sate, alat pemanggangan, wadah marinasi, cabitan, kuas, dan piring saji. Selanjutnya ada cara membuat sate ayam. Cara membuatnya yaitu siapkan ayam dan tusuk sate, cuci daging ayam hingga bersih, potong-potong daging ayam mengkotak atau mengukus. Tusukkan sate kurang lebih 3-4 potongan daging setiap tusuknya. Setelah itu, panggang di atas bara yang sedang menyala. Setelah matang, angkat dari panggangan lalu sajikan dengan nasi atau lontong dan bumbu marinasi atau bumbu kacang. Yang keempat, ada analisa pemasaran. Yang pertama ada analisa SWOT. Ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama ada strength. Strength dari produk saya yaitu rasanya yang gurih dari bumbu kacang, teksturnya yang empuk, dan aroma yang nikmat. Dan weakness dari produk saya ini sumber lemak jenuh, tidak tahan lama, dan resiko kesehatan jika mengonsumsinya secara berlebihan. Selanjutnya ada opportunities, yaitu permintaan pasar yang tinggi dan stabil, modal relatif terjangkau untuk skala kecil, dan fleksibilitas konsep mulai dari gerobak hingga ke restoran. Yang terakhir ada thirds, kemudian kemudahan peniruan, banyaknya pesaing, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua dalam analisa pemasaran ada STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Pertama, segmenting. Usaha sate ayam saya ini menggunakan segmenting demografis yang menargetkan anak-anak hingga orang dewasa dengan kisaran umur 8 hingga 45 tahun ke atas. Dan yang kedua ada targeting. Usaha sate ayam saya menargetkan kalangan orang dewasa dengan kisaran usia 26 hingga 45 tahun. Karena pada
ini mereka sedang membangun karir dan kemandirian. Mereka cenderung mencari produk yang praktis, estetik, serta mendukung gaya hidup produktif yang dinamis. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada positioning. Usaha sate ayam yang lezat dan empuk menjual hidangan utama atau lauk pauk sate ayam yang unik dengan menawarkan satu, kualitas terbaik dengan menggunakan daging ayam pilihan dan bumbu kacang yang khas. Yang kedua, menggunakan kemasan kertas minyak yang praktis dan tetap higienis. Yang ketiga, memberi variasi rasa, pedas, sedang, dan tidak pedas yang disukai semua kalangan masyarakat. Dan yang selanjutnya ada analisa marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Jadi produk saya ini sate ayam. Dan yang kedua ada price. Jadi harganya yaitu 15.000 per porsinya. Yang selanjutnya ada place. Saya menggunakan platform media sosial yaitu Instagram yang berlokasi di Desa Kaliakah, Banjarmundo. Yang terakhir ada promotion. Saya menggunakan platform media sosial atau Instagram dan media konvensional. Bisa juga menggunakan brosur. Dan yang kelima yaitu analisis keuangan. Yang pertama ada harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dalam kurung persentase dikali biaya produksi. Yang kedua ada bahan baku, yaitu beras seharga 50.000, daging ayam senilai 100.000, bahan pelengkapnya kecap senilai 25.000, kacang 25.000, dan bahan lain-lain adalah bawang merah dan putih seharga 25.000, garam senilai 25.000, minyak seharga 50.000, air juga 50.000, arang 25.000, tusuk sate seharga 25.000, dan ketumbar seharga 10.000, dan yang terakhir yaitu kemiri senilai 10.000. Jadi total biaya produksi yang saya habiskan yaitu 420.000. Nah, jadi di sini saya mendapatkan hasil harga jual sama dengan 420.000 ditambah persentase yang saya inginkan yaitu 25% dan dikali dengan 420.000 atau biaya produksi. Nah, jadi 420.000 ditambah 105.000 dan mendapatkan hasil 525.000 dibagi 35 per porsi. Jadi total saya dapatkan yaitu 15.000. Jadi harga sate ayam saya satu porsinya adalah 15.000. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.